bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu Sasa, kita sudah sepakat ya bahwa minggu depan saya akan melaksanakan supervisi di kelas di mana Bu Sasa mengajar. Nah, tapi sebelum itu saya bisa minta waktunya ya, Bu? Ya, bisa. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, ini tujuannya agar Bu Sasa nanti ketika melaksanakan pembelajaran lebih nyaman gitu dengan saya ya. Dan Bu Sasa tetap bisa menjalankan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah Bu Sasa susun. Siap, Bu Ais. Insya Allah saya akan menjawab berbagai pertanyaan dari Bu Ais dengan baik. Dan saya berharap percakapan kali ini akan membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Alhamdulillah. Jadi Bu Sasa mengharapkan tujuan dari percakapan kita nanti untuk membantu Bu Sasa dalam melaksanakan pembelajaran nantinya ya. Nah, sebelum itu saya mau tahu tema apa nih yang akan Bu Sasa ambil dalam melaksanakan pembelajaran ini nanti. Tema air, udara, api, dan subtemanya udara, Bu. Saya hari ini akan mengajak anak-anak untuk bermain gelembung udara yang terbuat dari sapu. Wah, sangat menarik Bu Sasa. Pasti anak-anak akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Iya, Bu Ais, harapan saya seperti itu. Semoga apa yang Bu Sasa harapkan bisa terwujud ya. Nah, saya mau tanya, untuk tujuan dari pembelajaran hari ini apa ya Bu Sasa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak mampu mencerminkan sikap kemandirian. Jadi saya berharapnya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak akan merasa senang dan nyaman, sehingga muncullah kemandirian mereka. Yang kedua, anak mampu mengenal simbol-simbol huruf. Saya berharapnya nanti anak-anak bisa mengenal simbol huruf yang membentuk kata udara. Dan yang ketiga, anak mampu melakukan gerakan motorik halus untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek-objek yang ada di lingkungan. Nanti saya juga akan mengajak anak-anak untuk membuat karya dari cap balon. Yang keempat, untuk tujuan yang terakhir, anak mampu menunjukkan sikap kreatif dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi saya berharap setelah pembelajaran ini, anak mampu kreatif gitu loh Bu dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Wah, tujuannya sangat lengkap ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, area pengembangan apa nih yang ingin Bu Sasa kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak, serta mengembangkan pemimpinan belajar anak. Luar biasa. Nah, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, Bu Sasa sudah melakukan berbagai macam persiapan. Kalau boleh saya tahu, persiapannya apa saja ya Bu? Saya sudah menyiapkan media yang akan digunakan, LKPD dan juga lembar observasi anak. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu. Persiapan sudah oke, sudah matang. Nah, tetapi saya mau tanya, kira-kira apa ya yang menjadi hambatan bagi Bu Sasa untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Yang menjadi hambatan bagi saya adalah kemampuan anak yang berbeda-beda Bu. Ada yang sudah pandai dalam mengenal simbol huruf, ada yang belum, ada yang sudah mandiri, tetapi ada juga anak-anak yang masih sangat tergantung kepada saya. Selaku gurunya apa-apa selalu minta ditemani, dikasih contoh, sehingga terkadang waktu saya habis untuk anak-anak tersebut dan kurang waktu untuk anak-anak yang lain. Wah, seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu Sasa sudah menceritakan berbagai macam hambatan yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kira-kira solusi atau strategi apa ya yang bisa Bu Sasa laksanakan untuk menghadapi hambatan tersebut? Melalui pembelajaran berdiferensiasi Bu, saya ingin mengakomodir keberagaman kemampuan anak, terutama dalam mengenal simbol huruf. Jadi saya nanti akan memberikan berbagai macam pijakan yang berbeda berdasarkan kemampuan anak, agar mereka terbiasa untuk lebih mandiri.
Selain itu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, saya melaksanakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan supaya anak senang dan nyaman, sehingga merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Luar biasa Bu Sasa, pembelajaran berdiferensiasi memang menjadi strategi yang tepat ya, atau solusi yang terbaik untuk mengakomodir keberagaman kemampuan anak, sehingga anak-anak tidak merasa kesulitan dan mereka mampu mencapai kompetensi terbaiknya menuju merdeka belajar. Nah, untuk ukuran keberhasilan, kira-kira bagaimana ya menurut Bu Sasa pembelajaran kali ini bisa dikatakan berhasil? Pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil apabila tujuan yang saya sebutkan tadi bisa tercapai oleh sebagian besar anak Bu, ya katakanlah 80%, dapat mencapai dengan baik. Sangat hebat ya Bu ya. Semoga pembelajaran ini akan berhasil ya Bu ya, ketika nanti dilaksanakan di kelas dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, ngomong-ngomong, komitmen apa ya yang akan bisa laksanakan supaya pembelajaran ini sukses? Saya berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik Bu. Saya akan menuntun anak-anak untuk mencapai kompetensi terbaiknya. Sangat luar biasa Bu. Kira-kira siapa ya yang akan membantu Bu Sasa dalam menjalankan rencana pembelajaran ini nantinya? Tentunya saya sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak yang senantiasa mau belajar, dan orang tua yang selalu mendukung proses belajar anak. Jadi Bu Sasa sudah melakukan kolaborasi ya dengan seluruh warga sekolah. Alhamdulillah. Nah, Bu Sasa, kita sudah di penghujung percakapan. Kira-kira nanti setelah saya selesai supervisi kelas, apakah Bu Sasa berkenan untuk melaksanakan percakapan lagi dengan saya sebagai tindak lanjut atas hasil observasi yang telah saya lakukan di kelasnya Bu Sasa? Wah, dengan senang hati Bu Ais, hal tersebut juga akan menjadi refleksi bagi saya untuk perbaikan melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah, kalau begitu saya akhiri dulu ya Bu, dan nanti mohon perkenankan saya untuk mencatat seluruh hasil observasi saya ya. Terima kasih Bu Sasa, tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria, pasti saya bisa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita belajarnya akan ditemani sama Bu Ais. Anak-anak mau? Oke, hari ini nanti kita belajar tentang api dan udara. Ya, yang kita hari ini nanti yang mau ikut belajar sekarang berdoa dulu. Siap berdoa dulu ya. Kalau aku angkat tanganku, tidak berteriak, berdoa.
sama Mbak. Ya, ketemu sama Mbak Nasya. Ayo. Hasil karyanya Mbak Graciela bagus. Bagus. Ini juga hasil karyanya Mbak Nasya. Bagus. Bagus. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Graciela sama Mbak Nasya. Ya, oke, sudah selesai kita belajar hari ini. Anak-anak belajar hari ini senang? Oke. Yang ini belajarnya hari ini sudah senang? Oke, kalau senang bisa kita belajar lagi ya. Oke, kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok anak-anak. Ya. Assalamualaikum Bu Sasa. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu ya. Nah, minggu kemarin saya kan sudah melaksanakan supervisi di kelas di mana Bu Sasa mengajar, dan sesuai kesepakatan kemarin kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait hasil observasi saya ya Bu ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Endang. Ya, ini Ibu pengajar praktek saya. Nah, ini nanti Bu Endang menemani saya untuk membahas hasil observasi saya yang saya dapatkan dari supervisi di kelas Bu Sasa kemarin. Ya, sudah siap Bu Sasa? Ya, insya Allah siap. Ya, kita sampai saja ya Bu ya. Tapi sebenarnya Bu Sasa hari ini ada kesibukan lain apa enggak? Enggak ada Pak. Oh iya, berarti bisa ya saya minta waktunya sebentar. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sasa sudah berkenan memberikan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait hasil supervisi saya kemarin. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya, tujuan dari obrolan kita nanti Bu Sasa mengharapnya apa ya? Tentunya dalam obrolan kita nanti saya mengharapkan bisa menemukan solusi atau strategi untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran saya di kelas Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan dari obrolan kita ini nanti Bu Sasa mengharapnya mendapatkan strategi untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya ya Bu ya, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran yang minggu kemarin dilaksanakan itu sudah sesuai dengan rencana yang telah Bu Sasa susun sebelumnya? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan rencana yang telah saya susun sebelumnya. Dan kegiatan-kegiatan yang saya rencanakan juga sudah terlaksana dengan baik. Saya mengajak anak membuat gelembung udara dari sabun, mengecat balon dengan pasta warna, dan mengenal simbol-simbol huruf untuk membentuk kata udara. Alhamdulillah kalau rencana pembelajaran yang sudah Bu Sasa susun sesuai dengan pelaksanaannya. Tapi untuk tujuannya sendiri, apakah juga sudah tercapai Bu? Sudah Bu, tujuan pembelajaran yang saya susun sudah tercapai oleh sebagian besar anak. Sesuai prediksi saya, anak-anak antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut mereka, kegiatan yang disiapkan sangat menarik, sehingga mereka bisa melaksanakan dengan perasaan yang senang dan mampu mencapai tujuan belajar. Wah, luar biasa ya Bu, saya ikut senang. Nah, itu tadi untuk rencana dan tujuannya. Nah, untuk selanjutnya saya mau tanya, menurut Bu Sasa, apa yang sudah berjalan dengan baik dari pembelajaran yang sudah Bu Sasa lakukan minggu kemarin? Yang sudah berjalan dengan baik menurut saya adalah ada peningkatan yang cukup signifikan dalam aspek kemandirian anak. Menurut saya, hal ini yang sangat luar biasa, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Saya mau tahu Bu Sasa, apa yang menjadi alasan dari peningkatan kemandirian anak? Saya melihatnya karena anak-anak antusias melaksanakan kegiatan yang menurut mereka menarik. Jadi muncullah kemandirian mereka. Anak-anak bisa melaksanakan kegiatan dengan nyaman dan senang. Bahkan saya sampai kagum mereka tidak banyak bertanya mengenai cara menyelesaikan tugas.
Wah, alhamdulillah sekali ya Bu, anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran bisa menjadi semakin mandiri. Nah, untuk selanjutnya, apa yang menurut Bu Sasa masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran tersebut? Yang masih perlu diperbaiki menurut saya adalah terkait komunikasi positif, Bu. Jadi tadi saya masih mendominasi, anak-anak masih kurang interaktif dalam berkomunikasi. Jadi menurut Bu Sasa, interaksi antara guru dan murid masih didominasi oleh guru ya Bu ya? Nah, kira-kira kenapa ya Bu kok bisa seperti itu? Komunikasi itu keterampilan ya Bu, dan memang perlu dilatih. Saya tadi melihat anak masih malu-malu, sehingga saya mengambil inisiatif untuk menunjuk mereka ketika memimpin doa dan maju ke depan untuk memperlihatkan hasil karya ini. Nah, saya setuju dengan Bu Sasa bahwa komunikasi itu adalah sebuah keterampilan, jadi perlu dilatih agar anak-anak lebih interaktif. Nah, menurut Bu Sasa, dari angka 1 sampai 10, komunikasi positif anak yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran kemarin itu berada di angka berapa ya Bu? Kalau melihat anak yang masih malu-malu seperti itu, mungkin masih di angka 4 ya Bu kayaknya. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Sasa, angka 4 untuk komunikasi positif itu seperti apa ya? Ya itu tadi Bu, anak masih malu-malu untuk mengemukakan pendapatnya secara individu. Ya walaupun mereka bersama-sama, mereka antusias. Tapi ketika saya meminta pendapat secara individu, mereka masih seperti ogah-ogahan dan enggan bersuara. Dan saya masih kurang sabar, jadi lebih mendominasi dalam interaksinya. Baik, nah dari angka 4 menuju angka 10 itu kan sepertinya butuh usaha yang sangat ekstra ya Bu, butuh kerja yang sangat keras. Nah, Bu Sasa menginginkannya anak-anak dalam komunikasi positif itu dari angka 4 meningkat ke angka berapa? Iya Bu, kalau angka 10 sepertinya saya akan sangat kesulitan. Ya minimal di angka 8 ya Bu ya. Jadi untuk komunikasi positif anak, Bu Sasa menginginkan anak-anak berada di angka 8 ya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Sasa angka 8 untuk komunikasi positif itu yang seperti apa? Ya saya dan anak-anak bisa melaksanakan komunikasi dua arah dengan baik gitu Bu. Sebagai guru, saya menjadi pendengar yang lebih baik dan anak-anak mampu mengungkapkan pendapat secara individu. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk mewujudkan komunikasi positif versi Bu Sasa yang berada di angka 8 tadi, apa yang akan Bu Sasa rencanakan? Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya yang pertama saya harus mampu jadi pendengar yang baik dulu ya Bu. Jadi saya harus lebih sabar dalam mendengarkan semua celotehan anak. Dengan begitu anak merasa diperhatikan dengan baik dan harapannya mereka nyaman dalam mengungkapkan pendapatnya. Selanjutnya untuk melatih komunikasi dua arah, mungkin saya akan lebih sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang bisa dijawab spontan oleh anak-anak untuk melatih mereka agar lebih berkomunikasi. Misalnya, apakah tadi sudah sarapan? Sarapan dengan apa? Apa hewan peliharaanmu di rumah? Bagaimana cara merawatnya? Dan sebagainya. Semakin sering saya melatih komunikasi dua arah, saya berharap mereka lebih interaktif dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali. Rencana Bu Sasa ini terkait untuk meningkatkan komunikasi positif anak, saya sangat respect sekali. Terlebih Bu Sasa mau berusaha untuk menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Nah, kira-kira kapan ya Bu Sasa rencana ini akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, bahkan besok saya akan memulainya. Karena menurut saya semakin cepat akan semakin baik. Wah, saya suka sekali dengan semangat Bu Sasa. Nah, kira-kira dalam mewujudkan rencana ini, siapa ya yang akan membantu Bu Sasa? Yang membantu saya tentunya ya Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan mengajar ya Bu, termasuk juga Bu Ais. Mohon ingatkan saya ya Bu untuk selalu melatih komunikasi positif anak yang sangat bagus. Alhamdulillah, kita belajar sama-sama ya Bu ya. Semoga rencana Bu Sasa ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita pada siang hari ini, saya mau tanya,
Bagaimana perasaan Bu Sasa setelah kita ngobrol-ngobrol santai saat ini? Alhamdulillah saya sangat senang Bu dan merasa tercerahkan dengan bantuan dari Bu Ais. Akhirnya saya mampu mengidentifikasi apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembelajaran, sekaligus strategi untuk memperbaiki. Alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah sampai di ujung percakapan dan saya sangat berterima kasih atas waktunya Bu Sasa tadi. Sama-sama. Atas sharing-sharingnya. Saya juga belajar banyak terkait cara membangun komunikasi positif pada anak. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Endang yang sudah mendampingi saya dan Bu Sasa Prospek yang hari ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya Bu ya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum.